Untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi gitu ya. Dimana fungsi ini menjadi topik yang penting di dalam kalkulus karena secara umum nanti ke depannya itu kita akan banyak berbicara tentang fungsi gitu ya, seperti itu. Oke, baik, saya share terlebih dahulu. Oke, fungsi ya. Sudah ini terlihat belum? Oke. Sudah ya. Oke. Baik. Ini fungsi secara definisi ini hampir dekat dengan yang namanya relasi gitu ya. Jadi kalau saya punya suatu relasi F dari himpunan A ke B, himpunan A ke himpunan B, maka F ini dikatakan fungsi dari A ke B apabila F ini menyatakan suatu aturan, ya, suatu aturan yang mengaitkan atau memadankan setiap X di A dengan tepat satu Y di B. Paham kira-kira maksudnya? Sekali lagi, fungsi F dari A ke B itu menyatakan suatu aturan yang mengaitkan atau memadankan setiap X di A dengan tepat satu Y di B. Berarti kalau misalnya kita ingin mendefinisikan bahwa suatu relasi F itu bukan fungsi dari A ke B, bila gimana coba? Gimana coba? F bukan fungsi dari A ke B jika gimana? Bisa nggak? F bukan fungsi dari A ke B, bila gimana? Bila setiap X di A lebih dari 1 Y di B. Oke, ada yang lain? Kalau kita ingin mengetahui bahwa F bukan fungsi, ya Anda tinggal ambil negasi dari definisinya, kan? Anda ambil negasi dari definisi fungsi. Sekarang kan Anda lihat, definisi fungsinya kan ada, Anda mungkin pernah di logika himpunan, pernah yang namanya kuantor ya, mengenal istilah kuantor. Oke, di sini ada istilah kuantor setiap. Kalau ada kuantor setiap, negasinya apa? Negasinya. Negasi setiap atau lawan dari setiap apa? Negasinya apa? Untuk setiap, untuk masing-masing. Berarti kalau misalnya negasinya, lawannya itu apa? Belum pernah diajarin di mata kuliah logika himpunan? Belum nyampe ya? Oke. Jadi kalau misalnya negasi dari kuantor setiap, itu adalah ada. Negasinya itu ada atau beberapa gitu ya. Jadi dari sini, kalau misalnya F bukan fungsi dari A ke B, apabila F itu merupakan suatu aturan yang di mana ada X di A, sedemikian sehingga X di A ini dipasangkan dengan tidak tepat satu Y di B. Ya, ada X di A yang dipadankan dengan tidak tepat satu Y di B. Ada ya, kalau ada kan berarti bisa satu, bisa dua, atau lebih gitu ya. Ada itu minimal satu. Dengan tidak tepat satu di YB. Kalau tidak tepat satu Y di B itu maknanya apa?
Tidak tepat 1Y di B dipadankan dengan tidak tepat 1Y di B. Maknanya apa? Bisa tidak dipasangkan dengan tepat 1Y di B. Satu elemen Y di B. Artinya, kemungkinannya ada berapa? Bisa dipasangkannya dengan apa? Karena ginilah ilustrasinya. Misalnya Anda di kelas, misalnya gitu ya. Kata bu guru itu, coba Anda harus berpasangan dengan tepat satu teman Anda. Berarti Anda milihnya berapa? 1, Pak. Satu kan, nggak ada pilihan lain kan? Nah, kalau misalnya gini, dibilang itu silakan Anda pilih. Oke, gini. Apa yang bisa Anda katakan bahwa kalau teman Anda itu tidak berpasangan dengan tepat satu teman Anda, itu maknanya apa? Bisa apa? Lebih dari 1, Pak. Bisa lebih dari satu? Ada kemungkinan yang lain? Atau tidak memiliki pasangan, Pak? Atau tidak memiliki pasangan? Logis nggak? Iya, Pak. Tidak tepat memiliki satu pasangan. Tidak tepat memiliki satu pasangan. Artinya apa? Bisa pasangannya lebih dari satu, atau tidak berpasangan sama sekali. Oke? Jadi artinya apa? Suatu aturan F itu dikatakan bukan fungsi apabila ada X di elemen domainnya, kalau di sini berarti A gitu ya. Sedemikian sehingga si X-nya itu dipasangkan dengan lebih 1Y di B, ya, lebih dari 1Y di B, atau tidak berpasangan sama sekali, atau tidak punya pasangan sama sekali Y di B gitu ya. Oke? Paham maksud saya? Ya, jadi cirinya apa? Kalau Anda ingin fungsi, Anda lihat. Yang ruas kiri itu kan domain ya. Sebentar. Yang ini, yang lingkaran biru ini, itu disebut domain atau daerah asal fungsi F. Dan yang kanan itu disebut dengan range atau kodomain atau daerah hasil F. Oke? Nah, kalau misalnya F itu adalah fungsi, maka Anda harus cek apakah setiap X di A, setiap elemen di domain, itu pasangannya tepat nggak satu di B. Ya, satu di kodomainnya. Pasangannya satu atau bukan. Kalau selain itu, kalau pasangannya lebih dari satu, berarti bukan fungsi. Atau bisa juga ada elemen di domain, yang tidak punya pasangan di B. Maka bukan fungsi. Paham maksud saya? Jadi Anda ceknya dua. Pertama, apakah setiap elemen di domain itu memiliki pasangan di B? Kalau memiliki pasangan, Anda cek apakah pasangan itu hanya satu, enggak? Nah, kalau misalnya pasangan di B-nya itu lebih dari satu, mau dua, mau tiga, atau apa, itu berarti bukan fungsi. Atau ada elemen di domain yang dia tidak dipasangkan dengan elemen di B. Ya, paham maksud saya? Paham? Nah, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F itu disebut dengan jelajah atau range dari F. Jadi semua nilai F di B gitu ya, itu disebut dengan jelajah atau jangkauan dari F atau range dari F. Misalnya
Saya punya ini. Saya punya aturan seperti gambar di bawah ini gitu ya. Aturan gambar ini. Anda lihat. Domainnya kan di sini misalnya -1 0 berapa ini? -2 -1 0 1 2 misalnya gitu ya. Ini domainnya misalnya di sini gitu ya. Domainnya di sini ada yang sekitar 1 koma gitu ya, akar 5. Aturan pengaitannya itu adalah misalnya setiap elemen di sini itu pasangannya itu adalah kuadratnya di sini. Nah, maka nilai semua ini yang ada di ruas kanan ini itu disebut range dari G gitu ya. Daerah hasil dari G, dari fungsi G. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, sekarang gini. Anda lihat supaya lebih jelas ya. Lihat gambar yang pertama paling kiri. Ini adalah sebuah relasi yang bukan fungsi. Kenapa coba alasannya? Karena Satu orang. Ya, Afika, coba Afika. Karena di daerah domain itu dua pasangannya di B, Pak. Satu di daerah domain, pasangannya dua di B. Oke, menyebutnya jangan begitu. Ada elemen di himpunan A. Ya, apa? Elemennya yang mana? Yang A3 A3 yang berpasangan A, lebih dari satu di B. G. Oke. Karena ada elemen di himpunan A yaitu A3 yang dipadankan atau dipetakan ke dua elemen di B, gitu ya. Bahasanya begitu. Iya, Pak. Sekarang yang kedua, ini juga bukan fungsi. Amri, kenapa Amri ini bukan fungsi? karena itu elemen yang ada di A ada yang tidak dipasangkan dengan yang B. Oke. Ada elemen di himpunan A di domain gitu ya, yang tidak memiliki pasangan di B. Oke, tapi Anda lihat yang ketiga, ini ini adalah sebuah fungsi. Kenapa? Karena setiap elemen di A itu pasangannya itu satu ada di B. Satu di B ya. Dengan tepat satu elemen di B. Tidak masalah pasangannya itu di B-nya itu sama, nggak masalah ya. Misalnya gini, saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan -1 kan pasangannya sama ya. Berapa pasangannya? F1 sama F-1 berapa? Satu kan? Ya, pasangannya sama, yaitu 1. Tapi itu juga berupa fungsi gitu. Oke? Nah, Anda lihat di sini, untuk yang contoh yang ketiga, ini berupa fungsi. Domainnya itu adalah himpunan A1, A2, A3, sedangkan range-nya, daerah hasilnya, jangkauannya itu yang mana? Himpunan mana? B1, B3, B4. Oke, range-nya, daerah hasilnya adalah himpunan dengan elemen B1, B3, dan B4. Ya, ingat di sini B2 tidak termasuk ke dalam range atau jangkauan. Karena ini B2 ini kan tidak memiliki pasangan di A kan? Jadi range atau jangkauan itu adalah daerah hasil, daerah nilai F. Di B gitu ya. Yang tempat B gitu ya. Oke. Jadi untuk daerah hasil, range dari F, itu tidak mesti sama dengan himpunan B. Kodomainnya nggak mesti. Tapi cukup sebagai subsetnya, himpunan bagiannya. Oke, ya bisa jadi sama dengan B, nggak masalah gitu ya. Bisa jadi sama dengan B. Oke. Nah, bisa diikuti sampai sini definisi dari fungsi? Anda harus paham benar gitu ya. Paham definisi fungsi? Paham, Pak.
Paham ya? Ingat, fungsi itu adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap elemen di domain ya di daerah asal dengan tepat satu elemen di kodomainnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang contohnya misalnya Anda punya notasi fungsi dulu ya. Kalau misalnya Anda punya suatu relasi F dari A ke B, suatu fungsi ya, F dari A ke B, di sini F itu adalah mengaitkan X dengan Fx, gitu ya. Itu disebut fungsi. Maka notasi Fx itu menyatakan nilai F pada X. Fx itu menyatakan nilai F pada X. Dengan demikian, misalnya kalau saya punya Fx adalah X kuadrat min 1, maka F2, kalau di dalam kurungnya ini 2, ya berarti yang ruas kanannya juga X-nya ganti dengan 2. Berarti ini 2 kuadrat kurangi 1. Itu sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Oke? Kalau ditanya berapa FA, ya FA berarti A kuadrat kurangi 1, gitu ya. Betul? Kalau saya tanya berapa F2 tambah H, F2 tambah H berarti, Anda ganti kan? Fx sama dengan X kuadrat min 1, berarti X-nya Anda ganti dengan 2 plus H. Berarti ini sama dengan 2 tambah H dikuadratkan, dikurangi 1. Nah, ini Anda bisa uraikan menjadi 4 kurangi 4, bukan kurang ya, plus ya. Plus 4H ditambah H kuadrat dikurang 1, ini sama dengan H kuadrat dikurangi ditambah 4H ditambah 3. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau saya ini tanya misalnya, berapa FA tambah H dikurangi FA misalnya. Hasilnya apa? Siapa yang mau jawab? Acungkan tangan. Apa coba? FA tambah H dikurang FA. Jadi apa? Sebutin aja. Intan, coba Intan apa? FA tambah H berarti sama dengan apa? Jadinya FA plus H itu dirubah jadi Fx dulu, Pak. Yang fungsi Fx itu. Jadinya X kuadratnya diganti A plus H kuadrat min 1. Hah? Oke, jadi Terus, ini aja. Jadi apa? jadinya sama dengan A plus H kuadrat min 1. Oke, A plus H dikuadratkan. Gini maksudnya. Ini. Ini bukan, min 1 gini. Iya, Ini. Oke, terus dikurang. dikurang A kuadrat min 1. Oke, ini pakai kurung jangan lupa ya. FA kan udah 1 ini ya, berarti ini A kuadrat dikurang 1 gini. Iya, Oke, berarti ini sama dengan apa? A kuadrat A kuadrat plus 2AH plus 2AH plus H kuadrat plus H kuadrat min 1 min 1 min A kuadrat min A kuadrat plus 1. plus 1. Hasilnya? H kuadrat 2A plus 2AH 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 terus plus H kuadrat. terus Udah, Pak. nah. Oke. Bisa ngikutin yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ingat Anda tinggal ini ya. Anda ingat ketika kurang FA gitu. Nah, supaya Anda tidak salah ini Anda pakai kurung gitu ya. FA-nya itu ya Anda kurung dulu.
FA-nya berarti, kalau di sini berarti A kuadrat kurang 1 gitu ya. Pakai kurung supaya Anda tidak salah ini. Ya, ketika Anda tanda ada minus, kurang, ya Anda pakai kurung gitu. Ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, saya lanjutlah. Nah, sekarang gini. Tadi kan ada istilah domain sama range ya. Oke, sekarang saya lihat kita akan definisikan apa sih yang dimaksud dengan domain dan jelajah atau range. Secara singkatnya kan tadi sudah dituliskannya. Oke. Nah, Anda tinjau fungsi f dari A ke B, misalnya gitu ya. Dari A ke B. Maka daerah definisi atau domain dari suatu fungsi f yang dinotasikan dengan df itu merupakan himpunan bagian bilangan real terbesar yang membuat fungsi f terdefinisi. Atau bahasa lainnya bernilai real. Dan daerah ini disebut dengan domain natural atau domain asli. Paham nggak? Ya, jadi yang disebut dengan daerah definisi dari sebuah fungsi f itu adalah himpunan bagian bilangan real terbesar. Himpunan bagian bilangan real terbesar, maksudnya ini. Himpunan bagian dari real yang terbesar, maksudnya yang paling ini panjang gitu ya, yang membuat fungsi f itu terdefinisi atau bernilai real. Dan daerah ini disebut dengan domain natural. Nah, secara matematis dituliskan seperti ini. df atau daerah definisi dari f yaitu himpunan semua x elemen A, dalam hal ini subset dari real, di mana fx-nya bernilai real. Fx-nya ada di real. Oke. Nah, dalam hal fungsi f-nya ini diberikan oleh persamaan y sama dengan fx, maka x-nya itu disebut variabel bebas dan y-nya disebut variabel tak bebas. Oke. Variabel bebas itu berarti independent variable. Kalau variabel tak bebas berarti dependent variable. Kenapa Y disebut variabel tak bebas? Karena di sini nilai Y bergantung pada X. Ya, nilai Y ini kan bergantung pada X. Oke, sedangkan yang disebut jelajah, daerah nilai atau range dari fungsi F, yang dinotasikan dengan RF, itu merupakan himpunan semua nilai Fx untuk X elemen DF. Untuk X elemen daerah definisi dari F. Atau secara ringkasnya, RF itu adalah himpunan semua Fx, di mana X-nya itu elemen dari DF, domain F. Dan ini subset dari B. Atau himpunan bagian dari B. Bisa dipahami nggak? Bisa? Bisa, Pak. Saya ingat, daerah definisi F itu sederhananya adalah himpunan semua X yang membuat F-nya itu bernilai real. Ya, bernilai real. Sedangkan kalau misalnya range, jangkauan dari F atau daerah hasil F, itu adalah himpunan semua nilai F. Himpunan semua nilai fx untuk x-nya itu elemen df. Nah, nilai fx-nya itu berapa saja gitu ya. Contohnya apa misalnya? Nah, sekarang contohnya ini. Anda punya fungsi fx sama dengan 1 per x min 3. Ya,
Anda punya fx sama dengan 1 per x min 3. Anda lihat, f akan terdefinisi atau bernilai real jika gimana? Ingat, ini kan bentuk 1 per x min 3. Berarti dia berbentuk rasional, betul ya? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya? Anda masih ingat bilangan rasional itu syaratnya apa? Bisa dijadikan A per B. A per B terus? B-nya tidak sama dengan 0. Oke, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini agar fx-nya bernilai real atau ada, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Betul ya? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Iya, Pak. Iya, Pak. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 atau x min 3-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau pembilangnya boleh 0 nggak? Boleh kan ya? Tapi kan di sini pembilangnya 1, nggak masalah. Jadi di sini untuk fungsi fx sama dengan 1 per x min 3, agar bernilai real itu syaratnya adalah x min 3-nya tidak boleh sama dengan 0, yaitu penyebutnya, atau x-nya tidak boleh sama dengan 3. Maka dari sini daerah definisinya itu adalah himpunan semua x di real, di mana x-nya tidak sama dengan 3. Atau boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. Real dikurangi oleh himpunan yang entry-nya 3, elemennya 3. Jadi ini artinya himpunan semua bilangan real kecuali x sama dengan 3 gitu. Bacanya seperti itu. Oke, atau kalau dalam bentuk interval seperti ini kan, min tahingga sampai 3 atau 3 sampai tahingga. Di sini 3-nya tidak termasuk. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Oke. Nah, sedangkan untuk menentukan daerah hasil, Anda boleh menggunakan kayak teknik ini ya, mencari inverse ya, inverse fungsi. Jadi Anda misalkan fx itu sama dengan y, itu sama dengan 1 per x min 3, maka dari sini kan Anda bisa hitung ya, bahwa x-nya itu kan 1 per y tambah 3, betul nggak? Ya. X-nya itu adalah sama dengan 1 per y tambah 3, betul nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Betul ya? Ya Anda tinggalin aja kan, kayak kali silang ya, berarti ini x min 3 sama dengan 1 per y. Berarti x-nya sama dengan 1 per y tambah 3. Oke, Anda lihat, fungsi x sama dengan 1 per y tambah 3 itu akan bernilai real jika y-nya tidak sama dengan 0 kan? Iya. Iya, Betul Pak. nggak? Ya, y-nya tidak sama dengan 0. Maka dengan demikian, range dari f atau daerah hasil dari f itu adalah himpunan semua bilangan real kecuali 0. Ya, atau dalam bahasa interval, min tahingga sampai 0 digabung 0 sampai tahingga. 0-nya tidak termasuk. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Contoh yang kedua misalnya. Anda punya fungsi GT sama dengan akar 9 min T kuadrat. Ingat, ini fungsi akar. Kalau fungsi akar itu agar bernilai real syaratnya apa? Saya punya fungsi fx sama dengan akar x. Agar nilai akar x ini ada nilainya, bernilai real, syaratnya apa? Akar x. Coba Anda boleh coba-coba ya. Kalau akar x, bilangan real. Bilangan real itu kan ada berapa kemungkinan bilangan real itu? Bisa nilainya apa? Kalau Anda diberikan bilangan real, x, kemungkinannya ada berapa x itu nilainya? Bisa Bilangan positif dan negatif kan, Pak? oke, positif, negatif, atau yang satunya apa? Selain positif, Bilangan negatif. irasional. Bukan. Disebut bilangan positif bila gimana?
Lebih X dari 0. lebih dari 0. Kalau negatif, Kurang dari 0. Kurang dari 0. berarti kemungkinan yang ketiga apa? Bisa positif, bisa negatif, atau 0. 0 gitu. Ya, bilangan real itu, yang disebut bilangan real itu kemungkinannya ada 3. Bisa positif, bisa negatif, atau 0. Nah, sekarang Anda cek. Kalau saya punya ini, saya punya fx sama dengan akar x. Kalau x-nya itu positif, akar x-nya ada nggak nilainya? Ada. Ada Ada kan? Ada. Ya, Anda bisa pilih misalnya akar 3, akar 4, akar 9, kan ada nilainya. Betul? Sekarang kalau x-nya 0, ada nggak akarnya? Nggak ada. Tidak ada. Hah? Akar Ada. 0 berapa? Nol. Akar 0. 1. Akar 0. 0. Ya 0 kan. Mas akar 01. Kan yang disebut dengan akar itu gimana? Akar 4 itu berapa? 2. 2. Kenapa akar 4 itu 2? Karena Karena 2 kali kuadrat. 2 kuadrat 2. oke, Kuadrat. akar 4 itu sama dengan 2. Kenapa? Ya karena 2 kuadrat sama dengan 4. Akar 9 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 kuadrat sama dengan 9. Ya. Sekarang akar 0 berapa? Ya 0. Kenapa ya? Karena 0 itu adalah 0 kuadrat. 0 kuadrat itu sama dengan 0. Sekarang bagaimana kalau X-nya negatif? Akar X-nya gimana? Irasional. Irasional. Tidak ada. X-nya negatif. Anda kalau pakai kalkulator, akar negatif 1 aja lah, hasilnya apa? Apa akar negatif 3? Hasilnya apa? jadi Hasilnya negatif. 1. Hah? Gak ada. 0, Pak. Akar dari negatif. Akar negatif 4 berapa? Coba Anda pakai kalkulator, berapa itu hasilnya? 0, Pak. Plus Hah? min 2. Plus min 2 bukan? Pakai kalkulator, coba. Anda pegang HP kan? Kesalahan. Akar min 4 berapa? Pesannya? Tidak terdefinisi. 1/2 bukan, Pak? Tidak terdefinisi. Di kalkulator, coba cek. Akar min 2, akar min 2, akar min 4 atau akar berapa lah. Pokoknya negatif aja. Berapa hasilnya? Imajiner. Tak terdefinisi, Pak. Tidak terdefinisi, Pak. Tidak terdefinisi, atau kalau di kalkulator munculnya itu error kan? Iya. Ya, Anda kalau pakai kalkulator pasti error. Kalau disuruh mencari akar min 4. Ya. Itu artinya apa? Kalau pesannya begitu, artinya akar min 4 itu tidak real. Akar negatif itu, akar bilangan negatif itu tidak real. Berarti kalau tidak real apa itunya? Bahasa lainnya. Kalau tidak real. Lawan dari real. Imajiner. Ya imajiner gitu. Lawan dari real ya imajiner. Jadi nantinya ketemunya kompleks gitu ya. Nanti ketemunya bilangan kompleks. Kita sekarang berbicara bilangan real. Jadi dari sini apa? Kalau X-nya negatif, ternyata akar dari X itu hasilnya tidak terdefinisi atau tidak real. Ya. Berarti akar X itu agar terdefinisi syaratnya apa? X lebih dari sama dengan 0. Oke, X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Jadi kalau Anda punya fungsi akar, berarti syarat terdefinisinya ini akar pangkat 2 ya. Syarat terdefinisinya itu adalah yang di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau pangkatnya 2, akar pangkat 2 atau bilangan genap ya. Berarti di sini kalau saya punya GT adalah akar
dari 9 min T kuadrat, maka G akan terdefinisi atau bernilai real jika yang di dalam akarnya, yaitu 9 min T kuadrat, itu bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Oke? Nah, ini kan yang kirinya kan bisa difaktorkan. Jadi 3 min T kali 3 plus T ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini Anda kembali ke menyelesaikan pertidaksamaan kan? Anda dari sini bisa peroleh titik pemecahnya ada 2, yaitu 3 dan min 3. Anda kemudian buat di garis bilangan real kan? Menjadi apa? Bilangan real ini terbagi menjadi 3 subinterval, yaitu yang kurang dari min 3, di antara min 3 sampai 3, dan lebih dari 3. Nah, Anda cek kan? Untuk tiap subinterval itu, nilainya itu positif atau negatif. Masukkan ke fungsinya, ya. Maka kita peroleh solusinya itu adalah min 3 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3. Solusinya. Solusi dari pertidaksamaan ini ya. Yang 3 min T kali 3 plus T. Solusinya itu yang ini. Min 3 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3. Maka dari sini kita simpulkan bahwa daerah definisi dari G atau DG itu adalah himpunan tertutup min 3 sampai 3. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang Anda lihat bahwa sekarang bagaimana untuk menentukan daerah hasil. Nah, Anda balik ini kan, Anda lihat. Anda kan fungsinya ini kan 9 min T kuadrat ya, misalnya. Anda punya T-nya berada pada interval min 3 sampai 3. Lihat, di sini fungsinya mengandung T kuadrat. Saya kuadratkan dulu nih interval ini. Ya, saya kuadratkan. Kalau saya punya T-nya itu berada di antara min 3 sampai 3, berarti T kuadratnya berada di antara berapa sampai berapa? Di antara 0 dan 9. 0 dan 9 ya. Ya Anda kuadratkan aja. Min 3 kuadratkan 9. Ya. 3 dikuadratkan 9. Nah, di antara min 3 sampai 3 kan ada 0. 0 dikuadratkan 0. Nah, di antara min 3 dan 0 kan ada bilangan lain, gitu ya. Min 1, min setengah, gitu. Anda kuadratkan, nilainya kan lebih dari 0, kan? Ya, maka dari sini, nilai T kuadratnya berada di antara 0 sampai 9. Anda lihat di sini, fungsinya itu minus T kuadrat. Saya cari dulu min T kuadratnya. Saya kalikan dengan min 1. Berarti yang interval 0 sampai 9 ini berubah menjadi min 9 kurang dari sama dengan min T kuadrat kurang dari sama dengan 0. Betul? Ya, kan kalau dikalikan negatif, tanda pertidaksamanya berubah arah. Masih ingat yang kemarin? Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian, karena di sini kan bentuknya 9 min T kuadrat. Nah, ini baru min T kuadrat. Supaya muncul 9 min T kuadrat, masing-masing ruas di sini, saya tambah dengan 9. Berarti saya punya yang kiri adalah 9, yang tengah menjadi 9 kurangi T kuadrat, yang ruas kanan, 0 tambah 9, berarti 9. Kemudian Anda akarkan, maka saya punya 0 kurang dari sama dengan akar 9 min T kuadrat kurang dari sama dengan 3. Nah, Anda lihat yang tengah ini. Yang tengah ini kan tiada lain adalah GT kan? Ya. Yang akar 9 min T kuadrat. Itu kan GT. Artinya dari pertidaksamaan yang terakhir ini, nilai GT itu berada di antara interval 0 sampai 3. Jadi, rank atau jangkauan dari fungsi G, dalam hal ini disebut RG, itu adalah interval 0 sampai 3. Bisa dipahami?
Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba, saya mau tanya aja yang gampang aja lah. Kalau saya punya ini, nah, saya punya ini, fx sama dengan x kuadrat min 1. Pertanyaan saya, apa daerah definisi f? df-nya apa? Ayo, apa daerah definisinya? Apa df-nya? Yuk. Kan Anda tinggal cek aja ya. X-nya itu kan bayangan Anda awal itu ada di real. Ya. Pertama itu Anda bayangkan X-nya itu semuanya ada di real. Anda cek X itu kan kalau bilangan real kan bisa negatif, bisa 0, atau bisa positif. Sekarang, Anda cek kalau X-nya negatif, nilai fx-nya bernilai real atau tidak? Tidak. Real. Tidak, Pak. Real. Real tidak? Real. Tidak, Pak. Anda tinggal ambil aja salah satu contoh. Coba Dini, kenapa Anda pilihnya apa? Kalau X-nya negatif, nilai fx-nya real atau tidak? Dini, Hanifah. Real. Hah? Min. Real. Min. Anda Real bisa beri tapi contoh? X tidak sama dengan min 1. Hah? Akan bernilai real jika X-nya tidak sama dengan min 1. X-nya tidak sama dengan min 1. Sekarang saya tanya, kalau X-nya apa tidak sama dengan 1? Tidak sama dengan 1 gitu? Kalau Tidak X-nya sama sama dengan apa? Gimana, Pak? Apa? Tadi yang Anda sampaikan apa? X-nya tidak boleh? Tidak boleh sama dengan min 1 dan 1. Oke, tidak boleh sama dengan min 1 dan 1. Tidak boleh begitu. Sekarang saya mau tanya, kalau X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan min 1, berapa F min 1 nilainya? F min 1 berapa, Dini? 0. 0. 0 real bukan? 0 bilangan real bukan? Hah? Bilangan, bukan bilangan real. 0. 0 bilangan real ya. Kan bilang Anda masih ingat bilangan itu kan ada bilangan asli, dari bilangan asli muncul bilangan bulat. Ya. Bilangan asli itu kan 1 2 3 seterusnya. Kemudian kalau bilangan bulat itu adalah bilangan asli ditambah negatifnya dengan 0. Jadi mulai dari negatif tahingga 0 sampai tahingga, tapi bulat semua angkanya. Oke? Nah, kemudian dari bilangan bulat muncullah istilah bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B. B-nya tidak 0 ya. Nah, kalau yang tidak seperti itu berarti dia bilangan irasional. Nah, gabungan dari rasional dengan irasional itulah yang disebut dengan bilangan real, bilangan nyata. Bilangan yang bisa yang bisa diletakkan di garis bilangan real. Sekarang Anda punya
F min 1 sama dengan 0. Coba kalau 0 bisa Anda letakkan di garis bilangan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Berarti 0 real bukan? Real. Iya, Pak. Real. Berarti X sama dengan 1 masuk daerah, X sama dengan min 1 termasuk daerah definisi F? Iya. Masuk, Pak. Itu kan? Masuk. Iya. Sekarang kalau 1, F1 berapa? 0. 0 juga. 0 real? Real. Bisa masuk daerah definisi. Jadi Anda lihat, dengan contoh yang tadi aja, untuk X yang negatif, nilai F-nya tetap real kan? Anda mau pilih X min 1 juta, min setengah, min 1/4, nilainya itu real, ada nilainya. Begitu juga dengan yang positif. Tadi contohnya 1. Kalau saya masukkan angka 1 ke F, berarti saya punya F1, hasilnya 0. Dan 0 real kan? Berarti sekarang tinggal kemungkinan yang ketiga. Kalau X-nya 0. X-nya 0. Nilai F0 berapa? Min 1. Real nggak itu? Real. Real juga. Real. Arti daerah definisi F-nya apa? Semua bilangan real. Semua bilangan real. Real. Ya, jadi untuk kasus ini daerah definisinya adalah semua bilangan real. Atau dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Bisa, Pak. kalau domainnya adalah real, apa daerah jangkauan dari F? Range dari F? Nilai dari F itu apa nilainya? Apa coba? Nilai jangkauan dari RF apa coba? Kan Anda punya DF-nya adalah real ya. Kalau real itu berarti X-nya apa? Berarti saya punya X-nya apa? Kalau real itu. Kalau real. Anda punya X-nya di antara, X-nya kan di sini DF-nya real ya. Berarti di sini Anda punya X-nya itu dari mana sampai mana? Kalau X-nya Minta hingga sampai. Oke, minta hingga sampai tak hingga. Oke, ingat ini tak hingga minta hingganya tidak ikut ya. Oke, sekarang ada gimana? Kalau Anda ingin menentukan daerah nilai F, gimana nih? Anda modifikasi apa? Manipulasi apa? Lihat fungsinya X kuadrat min 1. Berarti langkah pertama diapain? Lihat fungsi F-nya X kuadrat min 1. Saya punya X-nya min tak hingga sampai tak hingga. Berarti langkah pertama diapain? X kuadrat X-nya dikuadratkan. Oke, X-nya dikuadratkan dulu. Coba untuk nilai X kuadratnya. Hasilnya berada di antara berapa sampai berapa? Minta hingga sampai tak hingga lagi, Pak. Hah? Minta hingga sampai tak hingga lagi? 0 sampai tak hingga. 0 sampai? Tak hingga. 0-nya ikut nggak? Ikut, Pak, bisa. Ikut kan? Anda tinggal ini aja. Kalau misalnya Anda pengen tahu intervalnya dari berapa sampai berapa ya, Anda ambil aja contoh ini. Misalnya kalau X-nya min 100, X-nya misalnya 1 juta, min 1 juta.
Berarti X kuadratnya berapa? X kuadratnya berapa? Kalau X-nya min 1000 lah supaya mudah. Kalau X-nya min 1000, X kuadratnya berapa? 1 juta. 1 juta kan? Juta. Anda lihat, kalau X negatif pun hasilnya itu positif ternyata X kuadratnya. Begitu juga kalau X-nya positif. Kalau X-nya positif, nilainya positif juga enggak? X kuadratnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Positif juga. Berarti ini pasti yang jelas untuk X negatif atau positif nilainya lebih dari 0. Oke? Sekarang Anda cek untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 kan berarti X kuadratnya sama dengan 0. Oke? Berarti dari sini Anda lihat nilai X kuadratnya itu berada di antara 0 sampai tak hingga. 0 kurang dari sama dengan X kuadrat kurang dari tak hingga. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Nah. Pak. Oke, terus langkah berikutnya apa? Diapain langkah berikutnya? Hah? Anda lihat bentuk fungsinya X kuadrat min 1. Berarti langkah berikutnya? Sama-sama dikurang min 1. Oke, sama-sama dikurangi 1. Berarti yang paling kiri, luas kiri berapa nilainya? Min Ini 1. berapa? Min 1. 1. Yang ini X kuadrat min 1. Yang kanan tak hingga kurangi 1. Berapa tak hingga kurangi 1? Tak hingga. Ya tak hingga gitu. Oke? Berarti dari sini udah selesai kan? Yang ini sendiri kan sama dengan GX kan? Betul ya? Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. ini tiada lain adalah sama dengan GX. Berarti dari sini, FX, maaf, salah. Nanti Anda lihat di sini, range dari F itu sama dengan apa? Jadi range dari F sama dengan apa? RF-nya sama dengan apa? Apa jangkauan dari F? Yaitu interval Min 1 1 sampai tak hingga. Oke. Tak hingganya kurungnya ingat, kurung biasa ya. Oke, selesai begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Ada enggak? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya lanjut. Nah, ada beberapa istilah yang terkait dengan fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, di sini fungsi f dikatakan fungsi genap jika memenuhi f dari min x itu sama dengan fx untuk semua x. Ingat, fungsi f dikatakan fungsi genap jika memenuhi f dari min x itu sama dengan fx untuk semua x. Karakteristik dari fungsi genap itu adalah grafik fungsi genap itu simetri terhadap sumbu y. Simetri terhadap sumbu y. Contohnya, saya punya fx sama dengan x kuadrat min 1. Itu adalah fungsi genap. Kenapa? Karena kalau saya hitung f dari min x berarti kan ini min x dikuadratkan dikurangi 1. Dan ini sama dengan x kuadrat kurang 1, betul ya? Betul nggak? Betul. Dan x kuadrat min 1 sendiri adalah fx. Maka kita punya f min x sama dengan fx. Maka kita katakan fx sama dengan x kuadrat min 1 adalah fungsi genap. Oke? Sekarang, contoh yang kedua.
Anda punya fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x per 3x. Ini juga adalah fungsi genap. Kenapa? Karena kalau saya hitung f dari min x, ini kan sama dengan min x dipangkatkan 3, dikurang 2 kali min x per 3 kali min x. Ini sama dengan min x pangkat 3 ditambah 2x per min 3x. Ini kalau minusnya dikeluarkan berarti habis kan, yaitu sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x per 3x. Ya, hasilnya sama dengan fx. Oke. Ini juga fungsi genap. Nah, tapi kalau fungsi f itu dikatakan fungsi ganjil ketika f dari min x itu sama dengan min fx. Untuk semua X. Contohnya apa? Oke, maaf ini fungsi ganjil. Maaf ini salahnya. Grafik fungsi ganjil itu simetri terhadap titik asal atau pusat koordinat. Contohnya apa? Saya punya fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x. Itu fungsi ganjil. Kenapa? Kalau saya hitung f dari min x, ini kan sama dengan min x pangkat 3, min x dipangkatkan 3, dikurang 2 kali min x. Hasilnya min x pangkat 3 ditambah 2x. Dan ini sama dengan min dari x pangkat 3 kurangi 2x. Nah, yang x pangkat 3 kurangi 2x sendiri kan sama dengan fx. Jadi kita punya f min x sama dengan min fx. Akibatnya, fungsi fx yang ini itu adalah fungsi ganjil. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ya. Coba sekarang Anda periksa kalau fx sama dengan 2 per x min 1. Genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil, Pak. Ganjil, Pak. Ganjil, Periksa Pak. dulu. Ganjil atau genap? Ganjil atau genap? Siapa yang mau jawab? Ganjil genap. Ya, Anda tinggal cek f min x apa jadinya? Sama dengan apa? Ganjil, Pak. Anda cek dulu f min x sama dengan apa?
F min X sama dengan apa? 2 per Min X 2 per 1. 2 bagi min X min 1. Gini kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Apakah ini sama dengan minus dari 2 per ini? Betul nggak? Apakah sama dengan ini nggak? Hah? Sama beda? Beda. Beda. Beda kan? Tidak. Tidak sama kan? Tidak sama kan? Tidak. Tidak, Pak. Yang ini juga sama aja dengan 2 per min X tambah 1 kan? Kalau yang kanan ini. Yang ini itu sama aja dengan 2 per min X tambah 1. Kalau ini kan 2 per min X min 1. Tidak sama. Apakah ini sama dengan 2 per X min 1? Ya beda juga kan? Beda. Ya. Dan ini tidak sama juga dengan 2 per X min 1. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Genap. Bukan fungsi genap dan bukan fungsi Tidak. ganjil. Ya, tidak genap maupun ganjil. Ganjil. Ya, jadi kesimpulannya, jadi F tidak genap maupun ganjil. Jadi F bukan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Jadi tidak kedua-duanya. Oke, bisa dipahami? Bisa nggak? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa fungsi khusus yang harus Anda kenal. Yang pertama, fungsi nilai mutlak. Ini sudah dibahas ya. Yang didefinisikannya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah fungsi tangga atau fungsi bilangan bulat terbesar. Di sini ditulisnya misalnya ini fx sama dengan nih. Kalau mutlak kan pakai garis gitu ya, garis tegak gini. Nah, kalau untuk fungsi bilangan bulat terbesar itu pakai kurung sikunya 2 kiri kanannya. Nah, ini kalau Anda misalnya bilangan apa namanya? Ada fungsi bilangan bulat terbesar X sama dengan A, itu maknanya bahwa bilangan bulat secara definisi ya, yang ini itu menyatakan bilangan bulat terbesar A sedemikian sehingga X-nya itu lebih dari sama dengan A. Contohnya apa? Misalnya nih, kalau mutlak dari min 3,1 kan hasilnya 3,1. Tapi kalau bilangan bulat terbesar dari min 3,1 itu berapa? Hasilnya adalah min 4, betul kan? Berarti Anda cari bilangan bulat yang nilainya lebih, bilangan bulat terbesar yang nilainya lebih dari min 3,1, yang nilainya kurang dari min 3,1. Coba Anda cek. Kalau Anda punya min 3,1, berapa bilangan bulat yang nilainya kurang dari min 3,1? Berapa saja? Bilangan bulat yang kurang dari min 3,1 berapa saja? Min 4. Terus? Min 5. Nah, min 7 dan seterusnya kan? Iya. Sampai minta hingga. Ya. Nah, cari yang terbesar. Berapa yang terbesarnya? Min 4. 4. Ya. Paham? Bilangan bulat terbesar. Coba kalau saya ganti ini, negatifnya saya hilangkan. Nih. Min 3,1 berapa hasilnya? 4. Hah? 2. 4 sampai terhingga.
Hasilnya, saya tanya hasilnya. Nih, kalau bilangan bulat terbesar X itu sama dengan A, ini notasi ini ya, fungsi ini itu sama dengan A bila bilangan bulat terbesar A yang memenuhi X-nya itu lebih dari sama dengan A. Sekarang Anda punya nih bilangan yang di dalam tanda fungsinya ini adalah 3,1. Berarti berapa nih hasilnya? Berarti Anda cari bilangan bulat. Cari bilangan bulat yang dia lebih dari 3,1. Berapa? Empat. Maaf salah ya. Cari bilangan bulat yang dia kurang dari 3,1 gitu. 3. 3. Selain 3, 4. 2. Ingat, bilangan bulat yang dia kurang dari X kurang dari ini. Kurang dari X gitu ya. Kurang dari sama dengan X. Cari bilangan bulat yang dia kurang dari atau sama dengan 3,1. Berapa? Bisa 3. Berapa lagi? 2. 0. Gitu kan ya? Dan seterusnya kan ke kiri. Nah, cari yang terbesar. Yang terbesarnya berapa? 3. Ya. Jadi cari bilangan bulat terbesar sedemikian sehingga bilangan bulatnya itu kurang dari atau sama dengan 3,1. Ya 3 gitu. Nah, ini kalau digambarkan kurvanya, kalau misal untuk fungsi X, fungsi mutlak X, gambarnya seperti ini. Anda kemarin udah diajarin nggak cara menggambar grafik fungsi? Udah belum? Di pertemuan itu sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ya udah. Nah, kalau untuk fungsi yang ini bilangan bulat terbesar gambarnya seperti ini. Jadi misalnya ini kan misalnya Anda ambil yang ini aja nih. Di antara 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2. Kalau X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1. Berarti nilai bilangan bulat terbesarnya berapa? Untuk kalau di dalam ininya 1. Berapa coba? 0. Ini 1. Nih 1 berapa? Cari bilangan bulat sedemikian. 1 kan? Iya. 1 kan? Ya. Iya, Pak. 1. Kalau misalnya di antara 1 sampai 2. Misalnya 1,1, 1,2 dan seterusnya, nilainya berapa? 1. Tetap 1 kan? Makanya untuk X sama dengan 1, untuk X yang berada di antara 1 sampai 2 dia nilainya 1 juga. Maka gambarnya garis ke sini kan? Ya, Pak. Tapi di X sama dengan 2 nilainya berapa? 2 naik ke atas kan? Jadi di X sama dengan 2 untuk garis yang ini ininya bolong gitu. Baru X sama dengan 2 pindah ke atas. Nanti ke sini gitu. Terus gitu. Makanya ini kan seperti tangga ya. Makanya disebutnya fungsi tangga gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Itu fungsi tangga. Nah, di sini untuk kalau kita punya beberapa fungsi, kita bisa mengoperasikan fungsi tersebut dengan menggunakan operasi aljabar yang kita ketahui. Jadi misalkan kalau diberikan dua fungsi f dan g, ini merupakan fungsi ya, maka kita bisa mendefinisikan fungsi f tambah g, f kurang g, f kali g, dan f per g. Nah, di sini fungsi f tambah g
X itu tidak lain sama dengan Fx tambah Gx. Dengan daerah definisinya itu adalah irisan dari DF dengan DG. Ya, irisan dari DF dengan DG. Begitu juga dengan F min Gx, itu adalah Fx kurangi Gx. Domainnya sama, yaitu DF irisan DG. Kemudian kali juga sama, F dot Gx itu adalah Fx dot Gx. Dotnya sini kali ya. Domainnya sama, DF iris DG. Kemudian, nah ini untuk fungsi rasional, F per Gx itu sama dengan Fx Gx. Dengan domainnya itu ada DF irisan DG, tapi dengan catatan G-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, dan G-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka dari sini kita punya F pangkat Nx, itu tidak lain adalah Fx dipangkatkan N. Contoh misalnya, saya punya Fx sama dengan X min 3 per 2. Dan Gx akar X. Coba Anda lihat. Domain dari F itu betul sama dengan R? Betul nggak? Iya, Pak. Ya kan ya? Anda mau X-nya negatif, 0 ataupun positif, nilai Fx-nya itu pasti ada bernilai real. Artinya gini, kalau nilainya real atau ada itu, Anda ambil sembarang X gitu ya. Kalau X-nya negatif, Anda ambil mau X yang berapapun. Anda masukkan atau cari nilai F-nya. Ada nggak nilainya? Ada itu artinya bisa disebutkan. Nilainya bukan tahingga atau minus tahingga gitu ya. Kalau ada, berarti dia benar real. Oke, Anda cek DF-nya itu adalah real. Sedangkan untuk Gx-nya kan adalah dia lebih dari sama dengan 0 kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Pak. Domain G-nya itu adalah 0 sampai tahingga. Maka fungsi F tambah Gx itu adalah Fx ditambah Gx. Yaitu sama dengan X min 3 per 2 ditambah akar X. Dengan daerah definisi fungsinya, daerah definisi F tambah G itu adalah DF diiriskan dengan DG. DF-nya sendiri adalah semua bilangan real atau min tahingga sampai tahingga, diiriskan dengan 0 sampai tahingga. Ya hasilnya 0 sampai tahingga kan irisannya? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah komposisi fungsi. Jadi misalkan diberikan fungsi fx dan gx, maka komposisi fungsi g dengan f ditulis gof itu didefinisikan sebagai berikut. Gofx itu tidak lain adalah gfx. Dari notasi ini Anda lihat cara menghitungnya itu adalah x-nya Anda operasikan dulu terhadap f, baru kemudian hasilnya Anda operasikan terhadap g. Maka dari sini komposisi fungsi gof itu terdefinisi jika memenuhi x-nya itu berada di domain f. Ya, x-nya itu harus berada di domain f, karena x-nya kan dioperasikan dulu terhadap x. Kemudian si fx-nya itu ada di domain g. Paham maksudnya? Paham, Pak. Ya. Atau dengan kata lain, Anda harus punya fungsi gof terdefinisi jika memenuhi range dari f diiriskan dengan dg itu tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi agar gof terdefinisi itu adalah range dari f diiriskan dengan domain dari g itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Oke?
Dengan cara yang serupa, maka komposisi F dan G didefinisikannya seperti ini. FOGX itu adalah F dari GX. Asalkan di sini berarti ditukar kan ya? RG diiriskan dengan DF itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Contohnya apa? Saya pakai fungsi yang tadi. Kalau misalnya fx-nya sama dengan x min 3 per 2 dan gx-nya adalah akar x, tadi kita punya df-nya adalah real, rf-nya juga adalah real ya. Betul? Kemudian dari sini dg-nya adalah 0 sampai tak hingga, dan rg-nya juga adalah 0 sampai tak hingga. Anda cek, rf diiriskan dengan dg, RF diiriskan dengan DG, berarti kan R diiriskan dengan interval 0 sampai tak hingga. Dan ini sama dengan interval 0 sampai tak hingga. Ya karena ini ada, ya berarti tidak kosong kan ya. Akibatnya apa? GOF terdefinisi atau ada. Dengan formula GOFX itu adalah GFX. Atau sama dengan G dari Fx-nya adalah X min 3 per 2. Dan ini sama dengan akar dari X min 3 per 2. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa, Pak. Saya? Jadi secara ini, komposisi fungsi itu kalau dinyatakan dalam bentuk mesin seperti ini. Kalau urutannya itu X dioperasikan dulu oleh F, baru kemudian hasilnya adalah Fx, kemudian Fx ini diolah dengan mesin G, maka hasilnya adalah GFX. Ya, tapi kalau misalnya X-nya itu diolah dulu oleh G, hasilnya adalah GX, kemudian hasil ini Anda olah dengan F, maka hasilnya FGX. Ya, seperti itu. Anda bayangkan aja kalau misalnya mengolah roti ya, X-nya itu kan bahan bakunya, ada tepung terigu, telur, segala macam gitu kan ya. Anda blender dulu kan, Anda mixer dulu, maaf. Anda mixer dulu, olah dulu, jadilah adonan. Itulah yang jadi FX-nya, adonan roti. Nah, adonan roti dibentuk, kemudian di oven segala macam. Sebutlah oven itu sebagai G-nya, maka Anda ketemulah GFX-nya itu adalah rotinya gitu ya. Atau kuenya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah ya. Pak. Oke. Nah, di sini ada istilah lain yaitu translasi. Translasi ini adalah pergeseran. Jadi, kalau saya memiliki kurva fungsi f, asalnya seperti ini, maka kita bisa mendapatkan untuk gambar fungsi f dari x min h itu adalah dengan cara fungsi asal digeser ke kanan sejauh h. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya fx sama dengan ini, Anda punya fungsi lain yaitu f dari x min h. Itu cara memperoleh gambar atau grafiknya itu adalah dengan cara si fungsi asal digeser sejauh h. Dapat lagi nih. Tapi kalau Anda pengen mencari fungsi fx ditambah k, ini caranya adalah fungsi asal f ini Anda geser ke atas sejauh k. Berarti kalau fx kurang k, caranya gimana? Digeser ke bawah. Diturunkan. Oke, fungsi asal diturunkan sejauh k. Ke bawah gitu ya, sejauh k ke bawah. Ah, seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda punya ini fungsinya Y sama dengan F dari X min H ditambah K. Ini caranya berarti Anda geser dulu fungsi asal F ini ke kanan sejauh H, baru kemudian diangkat atau digeser ke atas sejauh K. Ya, contohnya gini misalnya. Anda punya fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 4X tambah 5. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk lain pakai operasi aljabar ya, manipulasi aljabar. Yang ini itu adalah X min 2 dikuadratkan tambah 1. Berarti kan mirip yang ini kan ya? Betul?
Nah, berarti di sini Anda punya Y-nya itu sebutlah X min 2 kuadrat. Berarti ini fungsi asalnya bisa kita pandang Y sama dengan X kuadrat. Fungsi asalnya, berarti yang X min 2 kuadrat itu adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat. Anda geser ke kanan sejauh 2, hasilnya yang ini. Ya, hasilnya yang ini. Kemudian ditambah 1, artinya yang fungsi, grafik fungsi yang ini, yang kedua ini, yang terakhir, Anda geser ke atas sejauh 1. Maka inilah yang di gambar tebal inilah fungsi dari X kuadrat min 4X tambah 5. Oke? Nah, secara umum, beberapa fungsi yang terkenal, fungsi khusus, itu ada fungsi konstan, yaitu berbentuk fx sama dengan c, c-nya adalah berupa konstanta. Kemudian ada fungsi identitas, yaitu fx sama dengan x. Ada fungsi linear atau garis lurus, itu fx sama dengan mx tambah c, bentuk umumnya seperti ini. Kemudian Anda juga mengenal fungsi kuadrat ya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada fungsi polinom order n, di sini fx sama dengan a0 tambah a1x tambah a2x kuadrat, plus seterusnya hingga an kali x pangkat n. Di sini koefisien an-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita katakan ini polinom order 0. Dan untuk fungsi rasional itu adalah bentuknya seperti ini. Ya, yang bentuk umumnya seperti ini. Oke, kemudian kita juga mengenal yang namanya fungsi majemuk. Fungsi majemuk itu kurang lebih bentuknya seperti ini, seperti kayak fungsi itu ya. Fungsi mutlak itu kan terbagi menjadi beberapa interval ya, daerah definisinya. Bilangan realnya dibagi menjadi beberapa subinterval. Ini sebutlah si fx-nya itu didefinisikannya menjadi 3 fungsi f1, f2 sampai f3. Untuk interval x kurang dari a kurang dari sama dengan x kurang dari b, atau x lebih f3 sama dengan f3x kalau x-nya lebih dari sama dengan b. Ya. Nah, contohnya apa? Misalnya seperti ini, fx sama dengan 1 untuk x kurang dari sama dengan 2, dan bernilai x tambah 2 untuk x kurang lebih dari 2. Jadi kalau Anda gambarkan, untuk x kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2 kan nilainya konstan, y sama dengan 1 yang ini. Ya. Untuk x sama dengan 2, dia bernilai 1, berarti di x sama dengan 2, ini titiknya penuh. Oke? Tapi untuk x lebih dari 2, gambar grafiknya adalah x tambah 2, berarti yang ini kan? Jadi untuk x sama dengan 3, x sama dengan 2,5, 2/4, gambarnya begini. Garis. Ya, seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, Anda silakan nanti itu ya, besok kan ada kuliah lagi ya. Anda silakan mengajukan pertanyaan. Nanti saya share dulu lah ini file ininya ya. File PPT ini Anda pelajari lagi, Anda tanyakan besok pas responsi. Oke? Ya, Anda tanyakan sedetail mungkin supaya Anda paham. Karena ini menjadi basic untuk kedepannya. Kemampuan Anda menggambar, kemampuan Anda menentukan daerah definisi, daerah hasil itu sangat penting. Oke? Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.